Nama samaranku Edi. Aku menjalani hidup penuh dengan kemaksiatan. Ya, aku habiskan semua waktuku hanya untuk bersenang-senang, berpesta, serta mabuk-mabukan. Banyak maksiat yang aku lakukan. Aku juga mengabaikan ibadahku. Aku tidak pernah sholat. Aku juga selalu menentang nasihat siapapun, termasuk orang tuaku. Aku selalu meremehkan orang lain dan marah. Aku marah ketika ada orang yang menegurku. Urus saja dirimu sendiri, jangan campuri urusanku, kataku ketika ada yang menegurku. Boro-boro bertaubat, menyesali perbuatanku saja aku tidak pernah. Aku merasa bahwa aku ini masih muda, masih punya banyak waktu nanti untuk berubah. Aku berpikir aku akan berubah ketika aku sudah menikah, atau mungkin ketika aku sudah tua nanti. Ya, ketika tua nanti mungkin aku akan bertaubat. Mungkin, ya. Namun, sayangnya, ajal menjemputku lebih cepat dari apa yang aku kira. Aku kecewa dengan semua ini. Aku kecewa dengan diriku sendiri. Kenapa? Kenapa aku harus mati dalam keadaan seperti ini? Aku bingung dan berpikir, ini semua salahku. Salahku kenapa selama ini aku hanya menuruti nafsuku dan egoku. Mengapa aku mengabaikan peringatan-peringatan itu? Dunia ini seperti membutakan hati dan pikiranku. Seolah-olah aku ini immortality yang akan hidup abadi selamanya di dunia ini. Ya, aku seperti dibutakan oleh gemerlapnya dunia yang fana, sampai pada akhirnya kesempatanku untuk bertaubat tidak berlaku lagi. Dimulai ketika hari Minggu. Waktu itu aku sedang nongkrong bareng bersama dengan teman-temanku. Hari itu tampak seperti hari biasanya. Bahkan hari itu aku juga tidak menyadari jika hari itu adalah hari terakhirku di dunia. Selesai nongkrong, aku pulang. Aku pulang ke rumah naik motor Supra. Motor Supra hasil nendang-nendang pintu orang tua. Dalam perjalananku pulang, sekilas di pikiranku terlintas tentang penyesalanku. Penyesalan atas segala kesalahan yang pernah aku lakukan, dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Hati nuraniku seakan-akan berteriak waktu itu, mendesakku untuk segera bertaubat. Namun, sayangnya, aku malah memilih mengabaikan panggilan batin itu. Aku sudah biasa mengabaikannya. Secara otomatis, aku mengabaikan pikiranku itu, dan aku pun melanjutkan perjalananku ke rumah. Namun sial bagiku. Ketika aku melintasi persimpangan jalan, tiba-tiba suara klakson truk mendekat ke arahku. Ya, aku mengalami kejadian itu. Kejadian yang dialami oleh ribuan orang di jalan raya. Tubuhku terkapar lemas tak berdaya. Pikiranku berkecamuk. Sulit rasanya untuk dijelaskan, kawan. Aku mengalami berbagai halusinasi. Tubuhku terasa dingin dan menggigil. Pikiranku seperti mengingat semua masa laluku. Tubuhku terasa ringan namun juga terasa berat. Rasanya ngantuk sekali. Ini seperti mimpi, kawan, seperti mimpi. Sekarang mungkin saatnya aku melihat dia, malaikat Israel. Ya, malaikat sang pencabut nyawa. Malaikat yang datang sebagai teman jika aku dekat dengan Allah. Tapi kan aku tidak dekat dengan Allah. Aku sering melakukan maksiat. Aku suka mabuk-mabukan, sering pergi ke klub malam, perjudian, geng-gengan. Aku tidak pernah menjaga diriku. Aku tidak pernah sholat. Aku dipenuhi dengan dosa. Akhirnya, dengan wajahnya yang menyeramkan, malaikat maut datang kepadaku. Hei Edi, apakah kau ingin menyesali perbuatanmu? Tapi sekarang sudah terlambat. Percuma kau menyesal. Sekarang
keluarlah kau dari jasadmu, keluar dan rasakan azabmu. Tiba-tiba aku merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhku gemetar, aku merasakan panas seperti terbakar. Jiwaku seperti dikuliti, jiwa ragaku seperti ditusuk bertubi-tubi. Sangat sulit bagiku untuk menggambarkannya, kawan. Rasa sakit ini seperti kamu mencabut besi berduri dari kapas yang basah. Cobalah untuk membayangkan ini, kawan. Sakit yang aku rasakan ini seperti menembus jiwaku. Setiap detik terasa begitu panjang bagiku. Setelah malaikat Israel mengambil ruhku, lalu memisahkan antara jasadku dengan ruhku, aku sebagai ruh kemudian dibawa ke langit. Namun sayangnya, langit menolak kehadiranku karena kebusukanku. Ya, kebusukan dosa-dosa yang pernah aku perbuat di masa hidupku. Akhirnya, sebagai ruh, aku dikembalikan ke bumi lagi. Namun dengan cara dilempar. Aku dilempar dari langit ke bumi, kawan. Ketika aku dikembalikan ke bumi, aku melihat jasadku terbujur kaku sedang dimandikan. Jasadku dibalut kain kafan, lalu disolatkan. Ya, ini seperti kejadian di dalam mimpi, kawan. Aku ingin bangun. Aku melihat jasadku dikafani, dimandikan, disolatkan. Aku tidak percaya kalau ini nyata. Di situ aku berteriak-teriak. Aku belum mati, aku belum mati. Aku masih hidup. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Setelah selesai semua, jasadku dibawa ke kuburan untuk dimakamkan. Di situ aku menangis sejadi-jadinya, kawan. Aku tidak percaya kalau ini nyata. Aku masih tidak percaya. Tanah demi tanah mulai menutupi tubuhku. Aku berteriak kepada semua orang di sana. Aku berteriak kepada ayahku, ibuku, kakakku, semua keluargaku. Namun mereka tidak bisa mendengarkan suaraku, kawan. Lalu aku berteriak lagi, berteriak kepada Pak Ustadz, Pak RT, Pak Lurah. Tapi itu percuma. Aku gak mau mati sekarang. Aku takut. Namun sekeras apapun aku berteriak, itu percuma. Tidak ada yang bisa mendengarkan suaraku sekarang. Tidak ada, percuma. Aku pasrah. Ya, selesai sudah. Sekarang apa yang aku dapat? Penyesalan. Ya, penyesalan yang paling dalam. Setelah aku dikuburkan, rohku dikembalikan ke jasadku. Awalnya aku kira ini benar-benar mimpi, kawan. Aku seperti bangun dalam tidurku. Namun setelah aku sadar, kenapa ruangan ini begitu sempit? Apa ini? Bau tanah? Ayah, ibu, kakak, aku di mana ini? Sempit dan gelap. Aku juga mendengar suara sandal langkah kaki di atas. Aku pun menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Aku berteriak keras, "Jangan tinggalkan aku, tolong, aku masih hidup." Namun langkah kaki semakin jauh, kawan. Aku pun menangis. Aku menangis karena takut. Aku takut akan dosa-dosa yang aku perbuat selama ini. Aku ingin kembali ke dunia. Aku pun ingat, mungkin Allah bisa membantuku. Aku pun berdoa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, apa yang terjadi kepadaku? Aku tidak mau mati. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Aku janji, aku akan berubah. Maafkan aku. Namun percuma, kawan. Ini sudah terlambat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Waktuku sudah habis. Setelah orang-orang di atas pergi, aku dikejutkan dengan dua sosok malaikat menyeramkan datang kepadaku. Dengan suaranya yang menggelegar, mereka bertanya kepadaku, "Sekarang siapa yang dapat menolongmu? Siapa Tuhanmu?" Mereka membentakku sampai aku tidak bisa berkata-kata. Mereka pun bertanya kembali dengan suaranya yang lebih menggelegar. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Aku pun seakan-akan terpaku. Aku ketakutan. Dalam hatiku, aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke kasurku yang hangat. Aku tidak mau di sini. Aku takut dan menyesal. Dengan marah, mereka bertanya kembali,
Dengan suaranya yang semakin menggelegar, mereka bertanya kepadaku, "Siapa Tuhanmu? Apa kau tidak dengar?" Aku pun dengan ketakutan menjawab, "Aku hanya ikut-ikutan. Kata orang-orang, Allah Tuhanku ya malaikat." Tidak puas dengan jawabanku, akhirnya malaikat pun memukul tubuhku dengan satu pukulan, sehingga membuat kuburanku meluapkan api yang sangat panas. Lalu mereka berkata, "Jika Allah Tuhanmu, kenapa kau tidak menyembahnya? Kenapa kau durhaka kepadanya? Sekarang, apa agamamu?" Aku pun menjawab dengan ketakutan, "Aku hanya ikut-ikutan. Aku tidak tahu. Mungkin agamaku Islam ya malaikat. Tolong jangan pukul aku lagi." Tidak puas dengan jawabanku, mereka memukulku kembali. "Kau bilang agamamu Islam. Jika agamamu Islam, kenapa kau tidak sholat? Mengapa dirimu sering berbuat maksiat? Kenapa kau tidak segera bertaubat waktu itu?" Aku pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika malaikat terus bertanya kepadaku. Aku akan terus disiksa, kawan. Aku akan terus disiksa sampai hari kiamat tiba. Dan pastinya aku tidak akan masuk surga. Jika iya, kejadiannya tidak akan seperti ini, kawan. Di sini aku memberimu kabar. Di sini aku memberi kabar untukmu, kawan. Aku peduli denganmu. Dunia ini tidak ada yang abadi, kawan. Kehidupanmu juga akan berakhir. Dan aku tidak mau jika kau berakhir sepertiku. Memangnya aku ini siapa? Apa kita pernah saling kenal? Aku bukan siapa-siapa, kawan. Aku bukan keluargamu atau kerabatmu. Di sini aku memberi kabar untukmu, kawan. Aku peduli denganmu. Dunia ini tidak ada yang abadi, kawan. Kehidupanmu juga akan berakhir. Dan aku tidak mau jika kau berakhir sepertiku. Mungkin aku akan melanjutkan kisahku ini. Ya, kisah seorang pendosa menemui ajalnya. Insya Allah, perjalananku masih panjang, kawan. Siksaku masih panjang. Apakah nanti aku akan terbiasa dengan siksaan ini? Tidak, kawan. Tidak. Kau akan menyesal jika kau berpikir seperti itu. Kau akan menyesal. Kau akan menyesal jika mengikuti langkah maksiatku ini. Langkah maksiatku yang penuh dosa ini. Allah sudah baik kepadamu, kawan. Lihatlah. Kau diberi kemampuan berpikir untuk mengambil hikmah dari kisahku ini. Sampai detik ini, kau masih diberi dua pilihan. Pilihan mau tobat atau melanjutkan maksiat.